Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrillah, segala puji milik Allah yang maha sempurna, dan kita ini manusia yang memang dicipta oleh Allah dalam kesempurnaan ciptaan. Tetapi dalam perilaku kehidupan itu penuh kekurangan dan kelemahan. Makanya ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh benar aku ciptakan manusia itu di dalam keadaan yang sangat-sangat sempurna. Nah, di dalam kesempurnaan ciptaan itu manusia diberi potensi yang istimewa. Ya, kalau mau jadi makhluk yang terbaik, terbagus, tidak seperti manusia. Tapi sebaliknya kalau ingin jadi makhluk yang terburuk, gak koyok menungso. Jadi kuwabeh iso kalah, malaikat kalah karo menungso. Tapi nek pengen dadi sing elek, setan niku kalah karo menungso. Soale menungsone wis berubah dadi setan. Sayatinil insi wal jinni. Setan niku golongan jin karo golongan menungso. Maka kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita mesti dirawat, mesti diopeni, ya, mesti diuri-uri supaya tidak sampai tergelincir ke dalam kenistaan, kehinaan, bahkan terjatuh dalam kesengsaraan penderitaan. Gak ono kok wong sing gelem diarani elek. Gak ada manusia itu yang mau untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan derita. Tapi karena keterbatasan kemampuan yang ada pada dirinya, apa itu di dalam mikir, apa itu di dalam merasa, tahu-tahu pikiran dan perasaan yang terbatas itu tak jarang membuat manusia terlena, lalu terjatuh, lalu menjadi yang nistahina, bahkan sengsara menderita. Mergo ulah tingkai dhewe, ngono kuwi sing disalahne ya kancane, kadang kala ya bojone, ya anake, ya tanggane, bahkan ustadz dadi keliru. Salah sih ustadz lama enggak kesini. Aku sampai seperti ini. Ya, pokoknya menungso iku nek anggere enek sing digawe alasan supaya dia tidak disalahkan, mesti golek-golek. Ngono ya. Mencari kambing hitam, masa putih disemprot nganggo. Nah, untuk merawat menjaga terhadap kemuliaan manusia itu Allah pun sudah kasih panduan. Allah sudah kasih tuntunan, Allah kasih pedoman. Karena Allah tahu akal kita terbatas, pengalaman kita juga tidak terlalu banyak. Coba siapa yang pernah bisa bertanya kepada orang yang sudah mati? Ayo. Maksudnya sampai kadang kalau ngomong saben malam Jumat wong mati podo mulai. Tapi nyatanya orang enak tuh di antara kita itu yang ketemu kemudian dia bilang, "Hei, halo." Halo. Mesti belayu sampean ya. Kok sampean? Saya ini punya LKSA, Lembaga Kesehatan Sosial Anak, yang mengampu anak-anak dari jalanan, anak-anak mustadafin, anak-anaknya orang nggak mampu kita asramakan, atau anaknya orang-orang kaya yang memang butuh asuhan khusus, ya kan? Orang kaya, pejabat, tapi anaknya butuh asuhan khusus.
ditaruh di lembaga. Ada gedung tingkat 2 asrama putra, ada gedung tingkat 2 asrama putri. Sekarang lagi bangun kantornya, masih belum jadi. Ki cerita Bu, wong cerita. Sing terakhir bangun gedung kantor durung dadi iki mau cerita. Wong cerita Bu, kepentinge bojone cerita. Nek mari tak critani terus sampean melok ya keraru ya. Itu kan ketertarikan jenengan. Nah, itu seberang jalan adalah kuburan Tunjung Sari, kuburan terbesar di kota Jember, dan isinya termasuk Mr. X. Mr. X itu mayit yang tidak diketahui identitasnya, mayit yang gak diketahui keluarga sanak familinya, mayit yang gak duwe konco sing ngeterne nang kuburan. Itu namanya Mr. X. Itu berjajar-jajar kuburannya itu, ya kan? Nah, jadi kalau kita datang di tempat itu, lihat ke arah kanan kuburan, lihat ke lurus utara kuburan, agak miring ke barat dikit kuburan. Isane ketok kota, itu kudu madhep ngalor. Madhep ngalor itu ketok Kabupaten Jember karena posisinya agak tinggi, masjidnya juga tingkat 2, lihat dari atas ketok itu yang namanya alun-alun kota Jember. Nah, wong mati ora ono sing bali sehingga gak bisa memberikan informasi what happen. Mulai dari hidup sama mati, ya kan? Nah, ketika kejadian seperti itu, pengalaman apa yang akan dialami oleh si mayit tidak bisa terkonfirmasi oleh pengetahuan kita yang hidup ini. Akhirnya apa? Kita bilang, wong mati ku enak, buktine iku lho gak ono sing bali. Wong mati ku enak, buktine gak ono sing bali. Lek nek gak enak kan mesti balik mulai ya. Oh, kerasan. Delok niku wong migrasi mbiyen niku ya. Digawa nang luar Jawa. Iku nek sukses nang kono dadi gak balik. Nek balik berarti gak sukses. Ono wonge. Tahun 80-an kan banyak transmigrasi kan program kita itu. Nah, dia mengatakan bahwa orang mati itu enak tidak kembali karena dia tidak mengkonfirmasi jane piye ta ning kuburan kuwi. Ya. Ning kuburan ku piye? Ana enggak ya nikmat kubur, ana enggak ya siksa kubur. Sehingga kita itu tidak ngawur. Nah, akibat dari ketidaktahuan, maka pikiran kita jadi gelagrah, tidak karun-karun. Sikap kita juga seperti itu, sesuai pikiran yang tidak tentu tadi. Maka didatangkanlah Rasul untuk menjelaskan. Nek gak percaya budal lo temenan, aku ya rela ngene iki. Nah, timbangannya suwe gak ngundang ya. Dilupakan. Daripada aku terlupakan. Nah, alasannya Bu Pandi, kula iki sungkan, Pak, ngundang jenengan niku. Lho kok sungkan, kula piyambak nggih sungkan kok langsung makan. Wong aku kene nang gone PPLS kaya dulur dhewe, kaya kerabat dhewe ya. Ya mlebu metu wis kaya omahe dhewe, kaya apa lingkungane dhewe ya. Wong-wonge kok ya rada-rada sungkan. Ya. Nah, sehingga saya bilang nggak usah sungkan Bu, ngapain sungkan? Saya sendiri ini juga butuh teman, butuh kawan, gitu. Nek wong mau mabur tok ning ndukur, niku gak ono kanca sing jak omon-omon. Ah gini ini kan kita bisa, oh iya nek PPL iki ana jamaah, sing wong iki meneng nek ning ngrungokno tapi kesirep. Lah ngono ki ya ngesanke to ya. Ngene iki. Mari ngono kok ngisi ngaji nang ngene Florence, ngisi ngaji nang ngene Gunung Batu misalkan. Terus ketemu sing padha ngantuk, terus kita ngomong ngene, ngene iki mah dikumpulne jamaah sing ngantukan padha ngantuk. Kabeh apa ya? Pikirannya gue seurip gitu lah ya. Apalagi ketemu dengan pensiunan itu. Saya ini ditakdir tahun ini 2 kali ketemu Brigda Tama. Isinya orang usia 88, paling rendah 62 tahunan gitu.
Ya mulai nostalgia itu cerita masa lalu, gitu, seneng gitu ya. Nah, kita mendengarkan ceritanya orang tua itu asik gitu ya. Ceritanya orang tuanya. Apalagi kemudian wong tuwek-tuwek umur 70, tari-tarian gunakan tarian Jawa. Tarian Jawa sing anu kuwi kisah belambangan niku lho. Ing pinggir pantai. Nggih kisah ngono kuwi. Dadi wong wedok tuwek dikai brengos. Pemain lanange terus apa jenenge gandrungan gitu ya. Terus diputerno ngene. Terus yang saya lihat bukan tuanya, Mehdani yo putune. Ngono ya. Nek neneknya aja lincah seperti ini, Mehdani yo putune. Jadi aku mesem guyu duduk mergo ndelok wong tuwek-tuwek sing nari mau duduk. Pikiranku balik nang ngene Mehdani yo sing putune. Lah terus balik maneh, Dani iki mbiyen nomi. Lah. Nah, sehingga Nabi kita begini, dunia itu koyok wong wedok sing ayu tapi tuwek umure. Dunia iki koyok wong wedok sing ayu tapi tuwek umure. Sampe deloken wong wedok ayu, kan tetap ayu to ya. Mempesona. Tapi sudah keriput, ya toh. Wis to ditembeli nganggo apa bae, ora kena. Tetep iku sing kempong ya kempong, ana sing gak untune. Nangis karo guyu gak iso dibedakne ya. Sampai gak wani guyu, soalnya untune entek. Kuwatir dianggap nangis. Nah, karena keterbatasan lalu datanglah Rasul, dibangkitkan Rasul untuk memberikan pencerahan terhadap akal pikir manusia, untuk memberikan kecerdasan terhadap hati manusia, bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Allah, di mana kamu ini adalah makhluk yang istimewa, ya, dibanding ciptaan-ciptaan yang lain, itu bisa kamu pertahankan dengan cara illalladzina amanu wa amilus sholihat. Siji kuwi tetep dadi sing iman. Iman iku wis dititipno karo Gusti Allah ning gone atine kula panjenengan sedaya niki. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah itu sudah kasih potensi kekuatan di hati kita berupa iman kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Setiap dari manusia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Allah, Engkau yang menciptaku, Engkau yang mengatur hidupku, Engkau yang mencukupi seluruh kebutuhanku. Aku berasal darimu dan aku akan kembali kepada wis ikrar kita, ya. Maka kemudian kita diingatin terhadap ikrar yang ada itu. Bagaimana mengingatkannya? Dengan datang Rasul. Lalu Rasul itu menyampaikan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu dicipta dari diri yang satu, kemudian ada pasangannya. Dari berpasangan itu berkembang biaklah laki-laki perempuan yang banyak. Alhamdulillah. Wong iku nek lanang temen ketemu wedok temen, oleh setahun lahir anak tenan. Dulu anak-anak ya, anak tenan. Soale ketemune tenan. Pak tenan piye? Negakno Pak Pengulu. Wonge anak wonge Pengulu. Ya, iku wonge teko. Pak Pengulu. Kawinkan aku. Sekarang sudah mau habis ya. Mau bulan apa ini? Selo. Apa ini cara Madura bulan Selo bulan berkepek. Ya. Biasanya orang wani rabi ngenteni kok bulan besar ditunda misalkan. Nah, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang punya iman, ya. Orang punya iman itu la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu gak perlu jadi yang merasa hina, merasa nista, karena gak jadi orang kaya, tidak jadi pejabat negara, kamu tidak punya kekuasaan. La tahinu, jangan merasa rendah diri, jangan merasa nista. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sepanjang kau punya iman, imanmu itu membuat semua yang ada pada dirimu bernilai, berharga. Coba sholat 2 rakaat sebelum fajar,
bagi orang yang mukmin beriman kepada Allah itu khairum minad dunya wa ma fiha, luwih apik ketimbangane dunya sak isine iki. Kapan semua itu terjadi? Di hari di mana manusia sudah tidak bisa lagi menerima pertolongan dari manusia lain. Nazak. Orang yang nazak itu mulai melihat amal-amal perbuatannya itu yang baik seperti sholat 2 rakaat tadi itu harganya lebih mahal ya, dibanding dengan dunia dan isinya ini. Maka kita nggak perlu susah, nggak perlu sedih, ya. Apalagi ada di wilayah negara Indonesia, ada di Perumahan Panji Laras, di mana bumi dicipta oleh Allah itu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Angger gelem golek, ora ndak apa-apa misalkan golek nang ngarepe iku lho ana tumbuhan tumbuh ya. Jenisnya kaya rumput, godhonge bunder ombo, dicukuk, dipetik, dimasak, iso menambah nutrisi. Gak usah ngenteni bantuan-bantuan kono. Tapi wis ana nutrisine. Ya. Oh. Cek. Iya. Ya memang harus begitu. Ya. Nah, enggak oleh yang ngrasani enggak duwe, kudu duwe kabeh. Diceritakno golek tumbuhan yang kemudian diambil, dimasak udah bisa, cukup kok, banyak sayur mayur ya. Kebutuhan nutrisi bisa tercukupi dengan gampang. Apalagi punya tetangga yang seperti saudara, seperti kerabat famili, masya Allah. Ya. Jadi di dalam hadis Nabi itu sama disebut la yuminu akadukum mayasba' bi nafsihi waja'iruhu ja'iun. Belum termasuk orang yang iman dengan Allah dan hari akhir kalau dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah, itu dia. Punya tetangga yang yasudu ba'duhum ba'dun, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan, ya kan? Bisa saling berbagi. Jadi sesekali ini atene ngaji gak usah gawe sing dinggeni ku ribet ruwet, ya nggawa dhewe-dhewe. Sampean nggawa apa iki nggawa apa begitu nyampe wis padha kan ditukar satu dengan yang lain. Misalkan itu adalah yasudu ba'duhum dan saling meneguhkan, saling menguatkan. Maka orang yang beriman itu walau hanya mengucap subhanallah walhamdulillah tamla'a ma bainas sama'i wal ardi, kebaikannya itu memenuhi langit dan bumi. Itu orang yang amanu wa amilus sholihat. Belum lagi kalau dia sedekah dengan tutur katanya, sedekah dengan perbuatannya, sedekah dengan hartanya. Sedekah tidak mesti dengan harta. Kenapa? Perkataanmu yang baik, menuntun, membimbing orang lain melakukan kebaikan, bagimu adalah sedekah. Ya, mencegahmu saudaramu berlarut di dalam kemungkaran. Jenenge menggibah teman kok entek golek kurang golek kok. Isek kulaan pasare cedhek. Pasare cedhek ning pojokane. Wis, nah sampe nyegah membelokkan obrolan itu pada obrolan yang bermakna. Itu sedekah jenengan menyelamatkan saudaranya. Ana sing nggawa barang kabotan terus yuk tak tulungi ya, tak gawakne sing iki, tapi tak go mulih. Ah suka iku salah itu. Ya, tak tulungi tak gawakno sampai nang omahe jenengan. Itu termasuk daripada sedekah. Lah syukur kalau punya harta kelebihan lalu diberikan kepada yang membutuhkan. Itu ad'afa mudha'afa, nilainya luar biasa. Tidak nunggu waktu Ramadan, tidak nunggu Lailatul Qadar. Jadi orang berbuat baik itu dilipat gandakan oleh Allah, ya. Dan apabila itu merupakan jariah, wah mengalir terus menerus. Jadi aman wa amilus sholihat. Tidak ada alasan orang tidak bisa berbuat kebaikan ketika jiwanya sudah tumbuh
Karena keimanan itu akan membuat orang enggan terjatuh dalam kekufuran, enggan terjatuh dalam kefasikan, enggan terjatuh dalam kemaksiatan. Jadi walaupun imane wis tumbuh ngerbuh, maka akan menjadi perilaku-perilaku yang sholih, menjadi perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya, orang yang bersamanya, bahkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, karena dia menjadi rahmah bagi semesta. Selain daripada amalus sholihat, apa yang mesti digunakan merawat? Nyatane wong nglakoni apik kadangkala disikapi buruk oleh kawannya, maka mundur, spiritnya menjadi kendur, semangatnya menjadi lesu, lemah lagi, gitu ya. Jadi ada orang itu yang wong aku nglakoni apik lho kok gak ono sing dukung, kok malah aku dielek-elekke, aku difitnah, aku digibah, aku dinamimah, aku didadekno kembang omong sak dalan-dalan, padahal aku nglakoni apik. Sembarang ora usah nglakoni apik, nglakoni elek wae. Nah. Enggak boleh. Maka muncul pilar yang kedua setelah aminu wa amal sholihat. Pilar yang kedua adalah tawasobil haqqi. Maka hendaklah kamu saling berwasiat, saling mengingatkan, saling berpesan, ya, satu dengan yang lain agar hidup dibingkai dengan yang benar. Ojo kardi, ojo karena tibi, apalagi kardiman, karena tibi nyaman, yang penting nyaman do. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Mulai nyaman, ya, karena itu memperturutkan perilaku setannya. Ya. Jadi kenapa kita diingatin, ya? Bahwa ketika kita itu menjunjung tinggi menegakkan yang baik, mengikuti ketentuan yang benar, umumnya itu banyak tantangan, banyak rintangan, banyak gangguan. Nah, supaya kita itu kuat, maka saling mengingatkan. Ojo loyo, mari Ramadan, alhamdulillah masjidnya sepi nang primane. Nah, gini enggak ya? Enggak Bu ya? Enggak gitu. Enggak gitu kalau sing nang kono-kono, ya. Yang Ramadan itu padang segep untuk baca Quran, jamaahnya penuh. Begitu Syawal, apalagi tanggal 28 Syawal mau selo, gitu, mau Dzulqa'dah, insyaallah sing rame malah kuburan, ya kan? Masjidnya jadi sepi, arek-arek ngaji ku yo. Alasannya banyak tamu, ya. Padahal ada tamu yang kau mesti terima ketika ia datang dan tidak bisa menunda. Kau harus ikut. Itulah tamu malaikat Israil. Kalau enggak belum tak sentek sampean ya. Tak bata. Nah, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran. Itu jangan dijadikan wis dadi ustadzah saiki ngelingke tok penggaweane, wis dadi ustadz saiki ngelingke tok penggaweane. Loh, berbahagialah ketika masih ada saudara, kawan kita, famili kerabat yang mengingatkan. Itu bukti Allah mencintai kita, menjaga kita dengan kehadiran mereka. Ono sing lanang ngandani jarene sing wedok, mulai kapan Pak sampean dadi ustaz? Ngono kuwi ono. Apa sakjeke mari posoan iki? Ana wong lanang direngno karo bojone ya ngono. Mulai kapan Bu sampean dadi bunyai? Oh, bunyai. Akhirnya tambah tengkar. Padahal cara menjaga kemuliaan kita oleh Allah diantaranya diberi pasangan yang punya kepedulian, kepekaan kepada kita. Nek wis bojone ora peduli, ora peka, itu wis nemen. Kita tidak punya haluan. Kita tidak bisa muhasabah posisi kita ada di mana. Ya.
Yang terakhir disebutkan watawasobis sober, dan cara untuk merawat itu dengan saling mengingatkan, sabar yo, sabar yo Pak, sabar yo Bu, sabar yo Nak, sabar yo Yu, ya. Sabar, sabar. Kenapa kok sabar? Tidak perlu reaktif emosional di dalam merespon keadaan yang tidak menyenangkanmu. Jika kau dapati sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu pada pasanganmu, pada temanmu, pada sahabatmu, pada tetanggamu, maka yakinilah di dalam sesuatu yang tidak kamu suka itu Allah akan berikan banyak faedah, guna, manfaat. Jangan hanya tenggelam dalam sakitnya tuh di sini Pak. Ketika saya dengar kata-kata yang sangat memanaskan telinga saya, sopo Pak sing kuat, wong awak dhewe wis kaya ngene kok isih di kalimat sopo sing kuat itu akhirnya gak kuat wong sampai ngomong sopo sing kuat. Mbok kemudian tumbuh isbiru wasobiru warobitu watakumah la'allakum tuflihun. Umpama jenengan terus, ya ini bagian daripada cara Allah untuk menjagaku supaya aku lebih baik lagi. Ya mungkin dari apa yang terjadi ini bukan karena dia yang menyala-nyala kepada saya. Menyala-nyala pakai H ya, bukan menyala-nyala kehilangan H, tetapi boleh jadi karena aku memberikan kesempatan dia untuk membuat dia seperti itu. Nah, jadi Kang Nafi kan waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi tidak hanya karena kemauan pelaku jahatnya, tapi karena Anda memberi kesempatan kepadanya. Mungkin aja, ya lah. Wong awak dhewe dadi wong sugih tapi gak tahu wewe misalkan. Dari omongane wong sing gak duwe itu sugih tapi dipangan dhewe, mandar lah kebablas. Ya. Mandar nek sing dipangan ra iso metu bahaya itu. Ya ta? Itu ceritanya. Oleh karena itu kita mesti watawasobis sabr. Yuk kita kembangkan saling mengingatkan, hidup berbingkai kesabaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya tidak terkesan kok senang ngomong Ustaz saiki. Mulai suwe gak tahu ketemu iki. Jadi suwe gak tahu jamu pisang godhong lompong. Wis suwe gak tahu ketemu pisang kok akeh omong. Maksudnya kan kamu Ustaz itu. Oke, sebelum saya tutup, mungkin di antara panjenengan ada yang mau untuk diskusikan, mau ditanyakan, monggo. Monggo. Yang mau omong-omong ya. Ini masih kurang 15 menit loh. Maghrib. Enggak, maghrib bisa kurang 40 menit saya. Saya suwe. Monggo. Monggo bicara. Mangga ngeriki Bu. Di syuting Bu Jono, di syuting yang lain ya. Nanti biar nggak sampai gini. Karena wajah-wajah Papua New Guinea. Mangga. Iki sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait untuk ibadah. Nggih. Kadang-kadang kita ibadah itu fokus ya Pak ya. Dan kita ingin sekali fokus sekali. Bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal lain. Dan kita itu lagi sholat, pikir lain ya. Dan kadang kita langsung sadar, oh iya astagfirullah. Tidak boleh seperti ini. Pertama itu, ya ketika kita sadar, kan ibadah kita ini tidak maksimal menurut saya, ya harus diulang. Kemudian yang kedua, ketika kita sakit,
kita sakit, yang saya alami itu saya sakit kaki, kaki saya linu, ya. Kemudian ketika saya ibadah, nyeri ini kerasa, hingga balik lagi nggak konsentrasi lagi. Ya. Kalau akhirnya saya mengambil langkah, saya tidak sholatnya tidak berdiri, tapi duduk. Kadang masih dirasakan nyeri, sehingga duduknya tidak tumakninah, kiri kanan. Ya. Setelah itu, setelah salam, ya, assalamualaikum itu, kaki saya langsung selonjor karena nyeri tadi. Ya. Nah, dengan demikian saya berpikir bahwa ibadah saya ini nggak maksimal. Sehingga itu yang saya pikir, apakah ibadah saya dengan seperti ini, sholat saya diterima atau tidak. Ya. Yang kedua, saya kalau lihat bapaknya itu 7:30 sudah berangkat tidur. Kalau ibadah jam 2 on time sholat tahajud. Sedangkan saya masih punya aktivitas yang lain, sehingga kalau mengikuti jam 8 tidak bisa. Tidur saya kadang jam 10, kadang jam 11. Saya ingat jam 11 itu tidak boleh lebih, karena nantinya untuk kita istirahat yang kurang, otomatis lah kita. Nah, tahajud saya akhirnya tidak bisa on time. Kalau bapaknya jam 2, saya kadang jam 3, kadang masih jam 3:15, kadang setengah 4. Tahajud itu idealnya memang sepertiga malam terakhir, ya. Tapi karena faktor itu tadi, sehingga ibadah saya untuk tahajud tidak bisa on time jam 3. Mohon pencerahannya, kira-kira ibadah saya seperti itu terima atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diputar Mas. Tak delok kok termuter belas. Kok kan khawatir. Oke. Yang pertama yang mesti kita harus yakini adalah sekurang apapun persembahan ibadah kita kepada Allah, kita mengikuti dengan lafaz Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima ini yang bisa kami kerjain. Ketika dengan doa dijawab uji budak watada'i idza da'ani, maka bagi yang meminta kepadaku aku kabulin. Maka jenengan tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang bahwa apa yang jenengan kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, niku nggih. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, karena Allah itu tahu dan Allah itu Rahman Rahim. Jenengan wis iso ruku, jenengan iso sujud, jenengan iso sholat, meskipun tadi tidak bisa berdiri dengan duduk, tapi jenengan masih sholat. Ketika sholat itu dalam rangka melaksanakan perintah, aqimus sholat, tegakkan sholat, dan yang merintah itu Allah, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak menerimanya. Maka sholat seperti apapun mesti harus dianggap sebagai persembahan hamba kepada Tuhan yang sangat mengerenkan yang bersangkutan. Keren. Wis iso sholat masuk, no sholati eling cemacem. Sholat tok iku wis keren kok, soalnya isih akeh wong sing durung iso nglakoni salat, membesarkan hati. Ya. Kemudian apakah kemudian diulang? Waktu sholat terus berjalan kok 24 jam. Sampean saiki sholat duhur
ora iso kusuk engko dilungkas ana salat asar, ora kusuk dilungkas ana salat maghrib, ora kusuk ana salat isya, ora kusuk ana salat subuh, ora kusuk balik salat zuhur maneh kok. Justru dengan salat seperti itu menunjukkan kita ini manusia yang berjuang untuk menundukkan apa yang ada di diri kita yang karena kita tidak dijaga secara total. Tadi ini Nabi Rasul itu kan dijaga maksum oleh Tuhan. Awak dewi ya dikai malaikat, didampingi karo malaikat, tapi didampingi karo jin, setan. Itu akhirnya pertengkaran, pergumulan antara kuwatus syayatin wa kuwatul malaikat. Iku sok-sok sing kalah itu kekuatan malaikat. Sing menang itu sok-sok kekuatannya setan. Tadi itu kita punya nafsu yang sangat mudah dikelabui, disupport oleh setan. Nah, tapi ini jenengan terus aku ki salat paling gak diterima karo Gusti Allah. Tak salat maneh, lah pak sampean diojo-ojoki karo setan. Nah, tahu dadi salate setan kok. Mosok salat subuh sampai 21 rakaat. Gara-gara tadi sing rakaat siji gak khusuk, salat maneh gak khusuk, salat maneh gak khusuk. Tapi andaikan ada yang seperti itu, ya kita hanya bisa doain, ya mudah-mudahan itu termasuk yang diterima. Sampai menjelang zuhur lagi mari salat subuh. Apa ya ana menunggu? Kemungkinan enek, ya ora apa-apa, umpamane manusia itu macam-macam. Gusti Allah lah Maha tahu, Maha Rahman. Okay. Jadi mudah-mudahan yang gitu tidak perlu diulang-ulang. Tapi andaikan ada yang mengulang, ya nggak usah dikomentari, nggak usah dikomentari. Kalau kelebihan apa kemudian dipotong? Diskon Pak, niki kangge sing mangke dhuwur. Ini kelebihan sak rakaat ya, engko sak rakaat lebih kurang wis iku sampai serano nang Gusti Allah. Ya Allah, kula niki wau kelebihan kok sampai 30 rakaat. Pun Gusti nggih jenengan terami ngoten mawon. Ya. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang apa ya? Mboten jane. Kita mesti nggih, mboten napa-napa. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang menjadikan keberagaman itu memberatkan. Nggih. Jadi sholat itu esensinya adalah ingat kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah. Nggih. Dadi jenengan ojo agul-agulan aku rakaate akeh aku mesti luwe apik. Nah, ya. Ya. Jadi ojo ngono, ya. Nah, aqimis shalah li dzikri. Kemudian ketika jenengan mengalami seperti itu, gangguan-gangguan itu, makanya kan ketika mau sholat itu jenengan diajari untuk isti'adzah. Isti'adzah ini maca ta'awudz, kemudian mau bismillah, kemudian takbir. Saat durunge sholat jenengan diperintah untuk tawajuh, menghadap ke kiblat, ya toh. Kemudian jenengan harus suci badan, pakaian, ambil wudhu, ya toh. Kalau sudah itu semua dipenuhi dengan baik, insya Allah sak gak kusuk-kusuke wong salat sing ngono kuwi isih ana khusuke, isih ana nyambunge nang Gusti Allah. Maka serahkan takobal minna tadi itu, nggih. Lah kalau ada musibah, ada petaka, kemudian semakin bikin ibadah tidak sempurna, pancene ngono urip iku. Wong iku nalikane sehat karo lara, ibadah iku beda. Enak ndi wong ibadah sehat karo ibadah lara? Sehat. Enak sehat, tapi apa nek sehat kok malah gak ibadah. Sing akeh ibadahe nalikane dia sakit, ya. Nah, oleh karena itu, kalau sudah seperti itu, kita mesti sadar diri, tahu diri, ya. Saiki jenengan tambah suwe tambah tuwek. Cara mlaku cedhek nangku. Lah, oleh karenanya
yuk diingat itu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita bikin yang akhir mudah-mudahan lebih baik dari yang awal. Lah sampean saiki wis iso salat 5 waktu tepat waktu wis apik. Dibanding biyen isya nyambut gawe mlayu akhirnya apa ora sempat salat, kadang kala dijamak, dikosor ya toh. Tapi sekarang udah banyak waktu longgar, ayo digunakan memperbaiki. Ya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sering-sering kita baca Quran kita ya. Insyaallah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, rupanya mic-nya ini terlalu ya. Tapi ya enggak apa-apa, tapi yang penting kita berdoa kepada Allah. Semua yang kita kerjakan mudah-mudahan jadi amal sholih karena kita lambari dengan keimanan ya. Mudah-mudahan kalau ada orang ingatin kita bisa memperbaiki, bisa menyempurnakan. Mudah-mudahan kalau ada orang ngajak kita untuk sabar, kita bisa mengikuti karena itu mesti kita lakukan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terakhir kita kirim doa mudah-mudahan keluarga kita yang telah mendahului kita termasuk saudara kita Bapak Mulyono, Ibu Haja Suharyati, kemudian Bapak Basuki, kemudian Bapak Edi Mulyanto, kemudian Bapak Haji Abdul Latif dan Ibu Hajah Sawijiati, senantiasa amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tempat kuburnya sebagai taman surga baginya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, diri kita, keluarga kita yang mendapat anugerah karunia nikmat bisa senantiasa berjiwa syukur, bisa berbagi kebaikan dengan sesama. Wabil khusus saudara Arif Thorik Maulana yang insya Allah pada beberapa hari ke depan akan wisuda ya dari pendidikannya di spesialis dokter jantung ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah ilmu, barokah hidup, barokah amal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Nas'aluka salama wa sa'adah, nas'aluka sihha wal afiyah, nas'aluka ilman nafi'ah, rizqan mubarakah, halan thayyibah, amalan sholihan maqbulah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa yakum nasrun minallah fatun qarib wasyirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.